Selain kegiatan ibadah dan belajar di kelas, aku dan teman-teman punya kegiatan seru loh. Kami belajar beternak dan merawat hewan yang dipelihara pesantren. Kami juga belajar wirausaha. Seru kan? Saksikan selengkapnya di cerita santri episode kali ini ya. Assalamualaikum sahabat. Kenalkan, namaku Fikar Ilal Syah. Aku biasa dipanggil Ilal. Aku salah satu siswa SMP di Pondok Pesantren Yatim dan Duafa As-Sa'adah. Sahabat, menjadi santri adalah salah satu tujuanku dari SD. Aku meminta ke orang tuaku untuk disekolahkan ke pondok pesantren karena aku ingin meningkatkan ilmu agamaku di usiaku yang masih muda ini. Ikuti terus keseruanku ya hari ini teman-teman santri. Sahabat, ini dia pesantren kebanggaanku, Pondok Pesantren Yatim dan Duafa As-Sa'adah Ciseeng. Selain tempatnya yang bikin nyaman, aku menemukan keluarga baru di sini. Teman-temanku seru-seru banget loh. Oh iya, fasilitasnya juga bagus banget. Ada lapangan untuk sarana kegiatan, kelas yang bersih, kamar yang nyaman, dan juga banyak peternakan hewan di sini. Makanya aku memilih pondok pesantren ini sebagai tempat aku menimba ilmu untuk masa depanku. Visi misi kita itu adalah ingin mengangkat anak-anak yatim dan duafa untuk mereka bisa bersekolah dan mereka bisa berpendidikan. Karena untuk memutuskan mata rantai kemiskinan itu bukan dengan kita membantu sumbangan saja, akan tetapi pendidikan yang amat sangat penting, karena pendidikan itu adalah merupakan satu yang sangat penting di dalam mengentaskan kemiskinan kepada saudara-saudara kita yang miskin dan duafa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sekarang kita kelas dulu yuk. Di kelas ini, santri pria dan wanita dijadikan satu. Wah, hari ini pelajaran kesukaanku nih. Karena aku sangat suka dengan pembelajaran di sini. Selain proses belajar, di sini gurunya juga baik sekali mengajar kami. Alhamdulillah. Kita memberikan pendidikan dengan sistem pendidikan seperti pendidikan yang lainnya. Kepesantrenan, tetapi mereka juga bersekolah. Sekolah mereka itu adalah mulai dari SD, SMP, dan SMK. Siapa di sini yang sudah pernah mendengar BPUP? Sahabat, hari ini kami belajar tentang sejarah Indonesia. Pas lagi asik belajar, tiba-tiba ibu guru marah-marah. Hari, sini kamu. Ternyata bu guru marah pada temanku Hari yang terlambat masuk kelas. Mana buku kamu? Oh iya bu, di kamar bu. Sekarang ambil bukunya. Ya bu, sekarang bu, iya. Itu tadi saya telat gara-gara ini habis pihak gerbang semalam, terus yang ngantuk tiduran. Nah terus itu pas saya ke kelas, pas lagi ngintip-ngintip, ketahuan saya sama guru. Nah terus tentunya alhamdulillah saya nggak dihukum. Lain kali saya mau berubah, saya bakalan telat lagi. Sahabat, selesai sudah kelas hari ini. Tapi pembelajaran kami nggak cuma sampai di sini aja. Kami tidak hanya diajarkan untuk belajar pelajaran umum atau islami, tetapi kami diwajibkan untuk memiliki ilmu kewirausahaan. Yuk ikuti kegiatan kami selanjutnya. Unik banget loh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar berwirausaha. Sahabat, keunggulan di pondok pesantren ini, para santri diwajibkan untuk memiliki skill kewirausahaan. Salah satu kegiatan kewirausahaan yang paling diminati adalah proses sablon gelas. Nah, ini ada kertas di sini. Kertasnya bukan kertas yang biasa. Sekarang kita simak penjelasan dari Ustadz Deden tentang proses pembuatannya. Itu kertas yang nanti apabila kita potong,
Nah, itu bisa menempel ke lapisan muk. Lalu kita taruh di sini muknya. Nah, nanti akan dibakar dalam suhu tertentu sehingga dengan dipanaskan tersebut gambar yang ada di kertas bisa berpindah kepada muk. Itu yang dinamakan proses sublim. Sahabat, ternyata nggak begitu rumit ya prosesnya. Baik, sekarang kita akan coba. Siapa yang mau mencoba? Baik, silakan maju ke depan. Sahabat, cara mencetak gambar di permukaan gelas ini ternyata gampang loh. Pertama, kita buat dulu gambar yang akan kita cetak. Lalu cetak di atas kertas dan potong sesuai ukuran permukaan gelas. Kemudian letakkan di atas permukaan gelas dan masukkan gelas ke dalam alat pencetak khusus. Pertama, kunci alatnya. Kemudian cetak. Jika sudah, keluarkan gelas dari alat cetak. Dan jadi deh. Oke, punya aku udah jadi. Nah, karena mudah, jadi pada berebut ingin mencoba deh. Bukan karena berebut sampai gelasnya jatuh. Untung gak pecah. Main kali hati-hati ya. gimana materi hari ini seru? Nah, nanti kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembekalan wirausaha sengaja kita lakukan mengingat Pondok Pesantren Yatim dan Duafa ini salah satu pondok yang menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Maka anak-anak salah satunya yaitu dibekali dengan skill kewirausahaan supaya nanti ketika mereka semuanya di luar itu bisa mandiri. Itu salah satu strategi kami bagaimana membuat mereka di luar sana semakin percaya diri yang dapat kiranya membantu dan menunjang dakwah mereka, kehidupan mereka di masa yang akan datang. Setelah habis kelas, sekarang waktunya kita sholat dulu yuk sahabat. Allahu Akbar. Sahabat, setelah sholat, jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Sahabat, saat upacara, tiba-tiba kami terkejut karena ada teman kami yang pingsan. Selengkapnya nanti aku ceritakan ya. Jangan kemana-mana ya sahabat. Sahabat santri, setelah tadi pembelajaran di kelas, sekarang waktunya kami semua untuk berolahraga. Harus tetap semangat ya sahabat. Selain senam, kegiatan favorit para santri di sini adalah pramuka. Hari ini kami mau latihan baris berbaris dan mengibarkan bendera nih sahabat. Sahabat, saat sedang berlatih baris berbaris, tiba-tiba kami dikagetkan oleh salah satu teman kami yang jatuh pingsan. Ternyata Maulana pingsan. Taruh. Palanya angkat. Ada ambilin air coba. Ambilin air sama minyak kayu putih itu. Mana air? Minyak kayu putih. Alhamdulillah.
pijitin. Tadi kamu kenapa pingsan? Belum makan. Astagfirullah, makanya makan ya. Alhamdulillah, Maulana sudah sadar. Ternyata dia belum makan, sahabat. Sekarang gimana? Udah baikan belum? Udah ya. Nah, nanti habis ini makan. yang banyak. Ini jadi pelajaran buat kita baik, semua anak-anak, karena tentang hari pentingnya ini, makan sebelum Masya Allah ada beraktivitas. yang pingsan, maka materi ini kita akhiri di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah senam dan latihan pramuka, waktu yang paling ditunggu-tunggu para santri adalah makan siang. Menunya apa ya kira-kira? Wah, ada sayur kesukaanku. Pasti enak banget nih. Jadi nggak sabar. Yeay, lauknya datang. Udah nggak sabar mau menikmati masakan ibu yang enak banget. Kami makan dulu ya sahabat. Sahabat, kalau sudah makan begini paling nikmat sambil menikmatinya bersama teman-teman semua. Di sini kami semua diperlakukan sama, meski kami berasal dari daerah dan kondisi ekonomi yang berbeda. Kami mendapatkan pengajaran dan kasih sayang yang sama dari Pak Kiai, Ustadz, dan seluruh pengurus pesantren. Buktinya menu makanan kami ini. Menu makanannya selalu dijaga keseimbangan gizinya agar kami semua sehat dan bisa melakukan aktivitas di sini. Bang, tuanya udah netes belum? Sahabat, ayam-ayam ini sengaja dipelihara pesantren sebagai salah satu cara untuk kami berlatih wirausaha. Iya sahabat, telur yang dihasilkan dari ayam ini nantinya kita jual ke warung-warung yang dekat pesantren. Berapa ini? 5. Wah, seneng banget. Telur ayamnya banyak yang menetas. Kita ambil ya sahabat untuk dikemas. Sahabat, setelah telurnya kita ambil, sekarang waktunya kita kemas untuk dijual. Disinilah kami semua diwajibkan belajar kewirausahaan. Nantinya telur ayam ini pasti selalu dijual. Sekarang kita jual yuk sahabat ke warung dekat pondok. Sahabat, Nabi Muhammad SAW dalam hadis diriwayatkan Baihaqi menyatakan salah satu pekerjaan yang dianjurkan untuk dilakukan umatnya adalah berdagang. Tuntunan Rasulullah ini bisa menjadi teladan bagi kita yang mungkin baru memulai berdagang. Wow, betul balik teman-teman. Alhamdulillah. Jadi salah satu harapan daripada Bapak pimpinan ataupun Pak Kiai dari pondok ini jangan sampai membangun kemiskinan lama di atas kemiskinan baru. Maka anak-anak salah satunya yaitu dibekali dengan skill kewirausahaan. Dan juga dalam Islam diajarkan bahwa berdagang adalah salah satu pintu rezeki yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah. Sahabat, mau tahu rasanya memandikan kerbau? Nanti aku ceritakan setelah yang satu ini ya. Sahabat, setelah mengurus ayam dan menjual telurnya, sekarang waktunya kami mengurus hewan lain yang ada di pesantren kami. Sahabat santri, di sini tidak hanya ada hewan ayam dan soang saja, tetapi di sini juga ada domba-domba kesayangan kami semua. Teman-teman lihat nah dombanya udah pada lapar banget. Kita kasih makan nah, buat makannya. Kalau domba ini dikasih makannya setiap sore sama pagi. Setiap sore hari, waktunya kami kasih makan domba dulu ya sahabat. Mereka udah lapar juga. Yuk teman-teman, kita ambil rumputnya. Selamat makan.
Setelah kami bermain dengan domba kesayangan kami, sekarang ikuti kami yuk menuju kerbau yang ada di pondok pesantren ini. Sahabat, kerbau di sini unik banget loh. Mereka harus keluar kandang bersamaan, tidak mau dipisahkan. Wah, ada kebo tuh. Kita mandiin yuk. Sekarang kami mandikan kerbau dulu ya sahabat. Seru banget. Memandikan kerbau juga harus hati-hati ya sahabat. Yuk. Bareng ngawangkong ditarik atuh. Usap-usap lagi terus. Aku senang banget ngasih makan ayam, kebo, domba setiap hari. Ini kesempatan aku. Dari SMP aku bisa jaga hewan. Sahabat, mengisi waktu di sore hari, kami memiliki kegiatan santai. Ada yang bertugas untuk membersihkan area pondok. Para santri diberikan jadwal piket berdasarkan urutan kamar. Selanjutnya, setelah bersih-bersih area pondok pesantren, kami semua bermain bola. Di pondok pesantren ini, kami semua sangat suka olahraga ini. Kami sholat maghrib dulu ya sahabat. Sahabat, setelah sholat maghrib, kami para santri memiliki jadwal untuk holakoh. Aku sendiri memiliki target bisa hafal beberapa surat pilihan yang sudah ditargetkan oleh pengurus pondok. Doakan aku bisa lancar hafalannya ya sahabat. Sahabat, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, muhodaroh. Muhodaroh ini bagaimana kami melakukan pidato di depan santri lainnya. Dan setelah itu kami diberi penilaian oleh pengurus pondok. Deg-degan sekali ya sahabat. Sekarang giliran aku sahabat. Doakan ya semoga muhodarohku lancar. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato tentang tuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Kami sebagai umat muslim wajib untuk menuntut ilmu. Apalagi Miftahuddin, salah satu santri yang menurutku hebat juga dalam berpidato. Makanya kita jadi anak jangan durhaka, jangan ngelunjak sama orang tua. Waktunya penilaian sahabat. Semoga pidatoku mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Amin. Setelah beraktivitas seharian, kami semua kembali ke kamar. Alhamdulillah, aku beruntung sekali bisa sekamar sama mereka. Mereka seru banget. Aku izin tidur dulu ya sahabat. Aku ngantuk sekali. saya udah pengen tidur. Nanggu aja loh. Dah, pengen tidur. Aduh Pian, aku baru tidur sebentar udah dikerjain aja. Jahil banget ya kamu. Sahabat, rasa ngantukku ini harus ditahan demi sholat subuh. Aku bangunin teman-temanku dulu ya. Susah sekali ya mereka dibangunin. Kami sholat subuh dulu ya sahabat.
Sahabat, seru kan kegiatanku di Pondok Pesantren Yatim dan Duafa As-Saadah 3 ini? Aku sangat bersyukur bisa belajar dan juga dibekali ilmu kewirausahaan di sini. Selain rasa syukur, menjadi santri di sini membuatku semakin berkembang agar aku bisa membahagiakan orang tuaku. Amin.